Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan makalah kami mengenai klasifikasi, ciri morfologi, dan manfaat jahe bagi masyarakat. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Kristevan Mevotema, yang kedua Jelita Jennifer Trixie Manupesi, yang ketiga Melda Rinda Tambing, dan yang terakhir Weni Matius. 1. Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan hasil pertanian dan tanaman herbal. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan, namun juga memiliki manfaat lain bagi kehidupan. Salah satunya adalah tanaman jahe. Tanaman jahe atau Zygiber officinale telah lama dikenal dan tumbuh baik di Indonesia, dan tanaman ini merupakan salah satu komoditas rempah yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia, baik di pekarangan rumah maupun di lahan tertentu. Tanaman jahe merupakan salah satu tanaman tahunan. Secara umum, tanaman jahe memiliki struktur tanaman berupa daun, batang semu dengan tinggi 30 hingga 70 cm. Tanaman ini tumbuh merumpun, berkembang biak, dan menghasilkan rimpang. Hal ini sesuai dengan pernyataan AIDA 2020. Berdasarkan aroma, warna dan bentuk, dan besarnya rimpang jahe, jahe dikenal dengan 3 jenis, yaitu jahe besar atau jahe gajah, jahe berukuran kecil atau yang biasa disebut jahe emprit, dan jahe merah atau yang biasa disebut jahe suntik. Hal ini dinyatakan oleh Febriani tahun 2018. Jahe juga merupakan salah satu jenis tanaman rempah yang ada di Indonesia. Salah satu tanaman ini telah lama diketahui oleh masyarakat sejak zaman penjajahan Belanda. Rimpang jahe banyak dibudidayakan karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, bahkan digunakan sebagai salah satu bahan dalam masakan. Hal ini dinyatakan oleh Setyaningrum tahun 2013. Alkitab dalam narasi penciptaan sudah berpesan kepada manusia bahwa semua bagian dari tumbuhan yang Allah ciptakan memiliki banyak sekali manfaat yang dapat menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki mandat untuk terus dapat mengelola dan memanfaatkan segala tanaman di sekitar dengan baik, termasuk tanaman jahe ini, tetapi harus juga selalu menjaga dan melestarikannya. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa saja ciri morfologis yang mengungkapkan keunikan tanaman jahe? Yang kedua, bagaimana klasifikasi ilmiah tanaman jahe? Yang ketiga, apa saja manfaat tanaman jahe bagi masyarakat sekitar? Tujuan dari makalah ini adalah yang pertama, mengetahui apa saja ciri morfologis yang dapat mengungkapkan keunikan tanaman jahe. Yang kedua, mengetahui klasifikasi ilmiah tanaman jahe. Yang ketiga, mengetahui apa saja manfaat tanaman jahe bagi masyarakat sekitar. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu ciri morfologis, di mana ciri morfologis dari jahe yang pertama yaitu rimpang atau akar. Menurut Syukur 2001, jahe memiliki rimpang atau akar yang bercabang, tidak teratur, memiliki kulit yang berbentuk sisik dan tersusun melingkar dengan berbuku-buku, kemudian berwarna kuning coklat sampai merah sesuai dengan jenis jahenya, kemudian dajinya berwarna kuning cerah, berserat, aromatis dan mengandung metabolit sekunder. Yang kedua yaitu daun. Menurut Tijeros Pomo tahun 1994, daun jahe berbentuk lonjong dan lancip, menyerupai rumput-rumputan, berselingan dengan tulang daun sejajar. Kemudian pada bagian atas daun jahe lebar dengan ujungnya agak lancip, bertangkai pendek dan berwarna hijau tua. Yang ketiga, batang. Menurut Paimin tahun 2000, batang daripada jahe merupakan batang semu yang tegak lurus, terdiri dari seludang daun tanaman dan pelepah daun yang menutupi batang. Kemudian bagian luar batang jahe ini agak licin dan sedikit mengkilap, juga berwarna hijau tua.
Batangnya biasanya basah dan banyak mengandung air sehingga tergolong tanaman herba. Kemudian yang keempat yaitu bunga. Menurut Ichiro Tsukumo tahun 1994, bunga dari jahe ini berbulir dan berbentuk kuncir dan tidak berbulu. Kemudian tangkai bulirnya dikelilingi daun pelindung yang berbentuk lonjong, runcing dengan tepi berwarna merah, ungu atau hijau kekuningan. Kemudian terletak pada ketiak daun pelindung dengan beberapa bentuk, yakni panjang, bulat telur, lonjong, runcing, ataupun tumpul. Menurut Hendrik DKK tahun 2010, ciri morfologis dari tanaman jahe ini merupakan tanaman herba aromatik dengan rimpang tebal yang sangat menonjol, di mana rimpang jahe ini kaya akan minyak atsiri yang tersimpan di dalam sel khasnya. Kemudian daun dari jahe ini tersusun spiral atau berseling dengan pelepah di sekeliling batang. Kemudian pelepah ini tersusun sedemikian rupa agar sehingga membentuk mirip batang yang mendukung batang asli yang agak lemah. Sekarang kita akan mengklasifikasikan atau mengkelompokkan tanaman jahe ini pada kelompok atau klasifikasi ilmiahnya. Yang pertama yaitu kingdom, di mana tanaman jahe ini dikelompokkan dalam kingdom Plantae, yaitu seluruh jenis tanaman karena dia memiliki cadangan makanan. Kemudian masuk pada subkingdom yaitu Viridiplantae, yaitu semua jenis tanaman hijau, karena jahe ini merupakan jenis tanaman hijau juga. Kemudian masuk pada subdivisi yaitu Spermatophytina dengan divisi Tracheophyta. Nah, divisi ini merupakan kelompok tumbuhan atau tanaman yang memiliki pembuluh darah atau sistem pembuluh darah yang jelas dan khas yang dapat menyalurkan unsur hara ataupun hasil fotosintesis. Kemudian masuk pada kelas yaitu Magnoliopsida, yaitu kelas untuk tanaman-tanaman berbunga dengan sepasang daun lembaga, sama seperti jahe yang memiliki bunga dan sepasang daun lembaga. Kemudian masuk pada ordo yaitu Zingiberales dan famili yaitu Zingiberaceae. Nah, dalam famili ini jahe merupakan kelompok tumbuhan herba atau tanaman jahe-jahean yang memiliki rizoma dengan minyak yang menguap sehingga jahe ini dapat mengeluarkan bau-bau yang khas karena itu dia termasuk dalam famili Zingiberaceae. Kemudian genus dari tanaman jahe ini yaitu Zingibermil, yaitu jenis jahe-jahean. Kemudian yang terakhir ada spesies dari tanaman jahe ini yaitu Zingiber officinale Resco. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana manfaat daripada tanaman jahe ini yang menjadi bagian daripada rempah-rempah daripada Indonesia. Nah, manfaat jahe ini karena ini sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal karena mengandung adanya minyak atsiri, karena adanya juga senyawa kimia aktif seperti adanya zingiberin, kamfer, lemonin, dan juga zat-zat lainnya, gingerol, itu dapat berkhasiat dalam mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Nah, di sini juga untuk menyembuhkan berbagai penyakit karena mengandung gingerol sebagai antioksidan. Nah, jahe juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit mulai dari vertigo, mual-mual, mabuk perjalanan, demam, karena ini mengandung sebagai fungsinya untuk menghangatkan tubuh manusia dan menstimulasi bagaimana manusia, dan juga untuk dapat menstimulasi tubuh manusia untuk lebih baik ke depannya, untuk lebih hangat seperti itu. Nah, ini juga sebagai menurunkan kadar kolesterol, juga sebagai mencegah kanker pankreas, payudara, kanker ovarium, dan juga meningkatkan fungsi otak karena adanya tadi itu untuk menstimulasi bagaimana bagian tubuh dan bagian otak itu, juga untuk mengatasi penyakit Alzheimer dan juga penyakit serangan lainnya. Jahe itu dapat mengurangi rasa sakit dan rasa nyeri untuk menyembuhkan penyakit juga yang namanya osteoartritis, juga menurunkan kadar gula darah pada manusia. Nah, ini juga dapat menurunkan risiko penyakit jantung seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kandungan ini juga dapat mengatasi mabuk kendaraan, mengatasi masalah pencernaan, meredakan penyakit mual dan muntah pada wanita yang sedang hamil seperti itu. Dia juga dapat mengatasi berbagai penyakit yang terkait dengan gangguan tenggorokan. Nah, selanjutnya pada bagian penutup, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kesimpulan daripada presentasi kelompok kami pada kali ini.
Nah, di sini dalam pengklasifikasian tanaman jahe ini kita tahu bahwa tanaman jahe ini bagian daripada komoditas rempah yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga ini dapat memiliki nama ilmiah Zingiber officinale. Karena dalam ciri morfologisnya ini ada pada bagian rimpang atau bagian akarnya itu berbentuk seperti jari yang menggembung di ruas-ruas tengah, sehingga kita dapat mengklasifikasikannya pada famili Zingiberaceae. Nah, selanjutnya dengan keunikannya ini, jahe ini pada bagian akarnya ini berbau menyengat seperti itu. Kalau misalnya kita lihat daripada lengkuas, kunyit, dan jahe, kita dapat mencium, dapat membedakan bagaimana jahe itu sendiri. Karena ini memiliki aroma khasnya sendiri. Dan juga kalau misalnya kita membedakannya juga, pada bagian daging akarnya ini berwarna merah atau oranye, sehingga mudah dikenali seperti itu. Juga memiliki khasiat-khasiat ampuh sebagai alternatif antioksidan, obat mual juga yang tadi sudah kita jelaskan pada manfaat yang tadi, hingga pada sistem pencernaan, sakit kepala, dan banyak khasiat lainnya. Nah, selanjutnya dengan kita mengenali bagaimana adanya klasifikasi makhluk hidup, mulai dari ciri, klasifikasi, dari perbedaan dan persamaan makhluk hidup dan manfaatnya, kita dapat menciptakan adanya hubungan simbiosis yang saling menguntungkan satu sama lain, di mana manusia dapat mengambil adanya keuntungan daripada tanaman jahe ini, dan juga kita sebagai manusia dapat membudidayakan jahe ini lebih baik ke depannya seperti sehingga menimbulkan adanya inovasi seperti itu, sehingga manusia dapat memanfaatkan bagaimana adanya hubungan ini, sehingga kita dapat adanya hubungan simbiosis seperti itu. Selanjutnya ada saran. Dalam penyusunan makalah ini, kami sebagai penulis sangat mengharapkan adanya suatu tindakan nyata dalam pemanfaatan jahe ini dalam berbagai bidang, karena tentunya hal ini dapat menguntungkan berbagai pihak dan juga dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan bersama, untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga menyadari bahwa dalam makalah yang kami susun masih terdapat beberapa kesalahan yang tentunya membuat makalah kami masih jauh dari kesempurnaan. Dan tentunya kami sebagai penulis akan terus berusaha untuk memperbaiki makalah kami dengan terus mengacu kepada hasil praktikum dan berbagai referensi-referensi terpercaya yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Dan oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kiranya ada sungkan balik berupa kritik dan saran dari pembaca yang tentunya sangat berguna bagi kami untuk terus belajar mengembangkan makalah kami agar kedepannya boleh lebih baik lagi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Alkitab memandang praktikum kita saat ini, di mana dengan melakukan praktikum ini, yaitu praktikum klasifikasi makhluk hidup, terutama tanaman jahe, kita dapat menyadari bahwa semua yang ada di bumi, semua yang Tuhan ciptakan, ini diciptakan dengan sangat kompleks dan teratur, dan juga semua ciptaannya tentunya memiliki keunikannya masing-masing. Nah, di sini Tuhan memberikan manusia hikmat dan akal budi untuk mengembangkan dan memanfaatkan apa yang sudah Tuhan ciptakan, apa yang sudah Tuhan sediakan di bumi, sehingga manusia dapat menyingkapkan kuasa Allah yang lebih dalam lagi, yang lebih luas lagi, sehingga manusia dapat menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan yang paling istimewa, dan tentunya memiliki tanggung jawab atas lingkungan sekitarnya, termasuk tanaman dan tumbuhan. Berikut adalah referensi kami, yaitu sumber-sumber yang kami gunakan dalam mendapatkan informasi untuk menyusun presentasi kami kali ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila didapati kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.